Nah, bisa jam berapa aja enaknya sepedaan gitu, nggak perlu tempat, artinya nggak perlu lapangan, nggak perlu suatu stadion atau bagaimana ya. Dan bisa dikombinasi dengan kegiatan kita yang lain, misalnya kita berangkat kerja atau kita bahkan ke convenience store ya, misalnya ke toko, ke warung atau nyari makanan kita bisa kombinasi. Iya, benar. Hai sahabat Erlangga, kembali lagi di AirPod Erlangga Podcast bersama penerbit Erlangga. Nah, gimana nih sahabat Erlangga kabarnya? Walaupun di masa pandemik seperti ini ya, yang penting kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan nih. Bener banget nih, Put. Seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Betul. Tapi yang penting kita harus yakin bahwa Indonesia pasti bisa, Indonesia pasti pulih. Nah, spesial banget hari ini kita berkolaborasi dengan Jaja ID, First Marketplace for Your Hobbies. Boleh dong Raffi diceritain Jaja ID ini apa sih? Nah, jadi Jaja.id ini adalah first marketplace nih Put, untuk kalian para pecinta hobi. Nah, contohnya Putri suka apa? Aku kalau hobi baca kira-kira bisa nggak ya beli buku di Jaja ID? Weh, bisa banget dong, jelas. Wow. Putri suka olahraga? Olahraga bisa, kalau misalnya pengen yoga kira-kira ada nggak alat-alat yoga? Ada dong, jelas. Nah, di situ juga ada musik Put, ada mainan juga, toys. Nah, untuk para K-pop juga ada nih, light stick juga ada. Oke, jadi Gitu. kita bisa memenuhi kebutuhan barang hobi di Jaja ID ya? Bener banget. Nah, Oke. ngomong-ngomong soal aktivitas nih Put, ada yang lagi hype banget nih Wah, Put di apa jalan-jalan tuh? ibu kota kita ini, yaitu bersepeda. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut nih Put, kita perkenalan diri dulu kali ya. Dengan saya Putri. Saya Rafli dan kita yang akan membawakan AirPod kali ini. Iya. Nah, temanya apa nih Put untuk hari ini Put? Nah, tadi kita udah ngomongin soal aktivitas bersepeda. Jadi tema kita hari ini goe sehat di Hidden Gems Ibu Kota. Wih, bagus banget temanya nih Put. Iya. Dan kita juga pastinya punya narasumber yang inspiratif banget hari ini untuk di dunia persepedaan nih Rafli. Kira-kira siapa narasumber kita Oke, hari ini? nah, kita sekarang udah terhubung nih dengan Bang Fadil Aziz. Gimana Bang, apa kabarnya Bang? Halo Bang. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Live dari mana nih Bang? Ya, Live dari mana nih Bang? saya di Jakarta Timur, di Cipayung. Oke. Nah, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut nih dengan Bang Fadil, kita akan bacain dulu ya profil dari Bang Fadil. Jadi nih Put, Bang Fadil ini sebenarnya seorang writer dan fotografer. Wow. Tapi dia juga hobi bersepeda Put. Oke. Nah, dia juga punya akun Instagram loh, namanya @duniagoes. Keren Akunnya banget. inspiratif banget nih Put. Waduh, berapa followers itu Rafli? Sekarang ini terakhir ngeliat udah 26.000. Wow, 26.000. Nah, akhirnya dari 26.000 followers ini juga di Instagramnya Bang Fadil nih. Namanya apa tadi, Rafli? @duniagoes. Dunia Goes. Nah, di situ adalah sharing-sharing foto dan juga video berupa tips-tips sepeda nih Rafli. Terus Benar. kalau misalnya Bang Fadil juga kadang suka ngepost tentang giveaway tentang sepeda dan juga knowledge tentang sepeda. Oke, Bang Fadil. Ya, Halo. ya. Nah, bener gak tuh Bang? Instagramnya tentang sepeda dan kira-kira udah berapa lama nih sepedaan? Atau terakhir kali kapan nih bersepeda? Kalau saya bersepeda itu pertama tahun 2010. Wah, udah lama juga ya Bang. Tapi sempat berhenti tuh. Nah, kemudian mulai lagi tahun 2013 akhir. Nah, semenjak 2013 akhir sampai sekarang, ya terus bersepeda. Nah, apa tuh yang membuat Bang Fadil bisa bersepeda dari 2010 terus ke 2013 lanjut? Jadi awalnya tuh saya kayaknya mungkin ya namanya kita orang kerja ya di dalam ruangan terus tuh. Nah, bener Oke. banget. Ya. Kayak kita gini ya Rafli ya. Iya, betul banget ya Put. Saya juga kan nulis apa kayak foto gitu kan di depan komputer. Nah, awalnya tuh saya kan suka sholat kan ke masjid tuh. Nah, saya pakai sepeda awalnya gitu. Saya pakai sepeda masjid. Memang sih dulu waktu kecil suka banget sepedaan, tapi udah
lama banget nggak sepeda, udah hampir 30 tahun lah nggak sepedahan waktu itu kan. Waduh. Pas saya pakai sepeda ke masjid, kok rasanya enak banget gitu, kena angin, kena udara segar gitu. Akhirnya pulang dari masjid itu saya suka keliling-keliling dulu, baru balik ke Rumah ya? lagi. Oh, ke kantor Oke. lagi ya. Oke. Tapi menarik banget nih Bang Fadil. Kalau misalnya tadi berawal dari mau ke masjid terus naik sepeda, terus kira-kira pengalaman apa yang nggak terlupakan sih Bang ketika baru mulai sepedaan nih? Berarti anggapnya sepeda pemula pada saat itu ya Bang ya? Ya, waktu itu baru mulai lagi. Saya sepedanya juga sepeda keranjang gitu loh, yang ada keranjangnya di depan. yang Oh pakai iya. model sepeda komplek. Jadi bukan sepeda zaman sekarang ya Bang? Iya, lain. Pas temu tanjakan berat kan, Betul. gitu. Berat, terus saya mulai cari tahu nih, gitu kan, gimana supaya nggak berat. Sempat nanya juga sih sama sepupu saya yang udah sepedahan dari lama dia, gitu kan. Nah, akhirnya saya pindah ke sepeda lipat. Terus dari sepeda lipat saya pakai MTB. Pakai Oke. MTB ya. Wow. Mana-mana lah dia all around gitu. Jadi akhirnya saya stick with MTB sih sampai sekarang. Nah, daerah mana aja sih Pak yang nggak terlupakan oleh Bapak? Nah, itu dia. Emang susah sih. Kalau saya bilang hampir semuanya nih, kalau buat saya pribadi ya, Iya. every ride is an adventure. Setiap kita goes itu walaupun cuma sekitar rumah, sekitar kompleks, itu sebenarnya seperti sebuah petualangan dan pastinya nggak sama gitu kan. Setiap kali kita bersepeda tuh nggak sama. Ada aja ceritanya ya Pak ya? Iya. Oke. Kayak misalnya saya tinggal di daerah sini udah 30 tahun lebih gitu. Tapi saya nggak pernah eksplor belakang rumah saya. Ketika saya sepedahan, saya baru tahu di belakang rumah saya itu banyak kayak empang-empang gitu, tempat-tempat pemancingan. Padahal hanya sekitar 250 meter gitu loh dari rumah. Terus saya eksplor perbatasan. Saya kan di Cipayung ya, perbatasan tuh Jakarta Timur sama Bekasi di Pondok Rangon. Nah ternyata di situ ada sungai Kali Sunter. Ya jalanannya tanah gitu yang kalau kita ini nggak akan percaya kalau itu Jakarta gitu kan. Iya, Padahal bener banget. lo aja dari rumah saya gitu kan. Seperti itu. Nah, Nah jadi kalau ditanya ya. yang paling berkesan sih ya banyak juga sih, seperti ketika ke kebun teh di Anten itu Taman Nasional Gunung Halimun. Oke. Itu banyak trek-trek jalur-jalur sepeda yang asik di sana. Wah, keren Gila. banget tuh. Nah, Bang, untuk dunia gue sendiri nih, gimana sih caranya biar banyak orang yang tahu gitu? Kan udah banyak nih followersnya. Maksudnya ngembangin akun Betul. Instagram. Dari Betul. awal mungkin Bang, dari Iya, awal dari ketika awal. orang-orang tahu gimana sih dunia gue bisa tahu oh ini adalah akun inspiratif yang sharing-sharing tentang knowledge tentang sepeda nih Bang. Sebelum kita lebih lanjut nanti ngomongin soal hidden gems ini sendiri. Iya. Ya kayaknya kalau mereka ketemu itu awalnya dengan dunia goes mungkin karena kami atau saya rutin posting kali ya. Setiap hari gitu minimal 1 kali post, kemudian kita pakai hashtag. Nah hashtag itu kan sebenarnya sesuatu yang berguna supaya kita tuh ditemukan gitu. Iya. Bener banget. Yang kadang-kadang orang pakai hashtag itu saya entah untuk apa gitu ya. Hashtagnya juga hashtag luar bahasa Inggris. Tentunya nggak akan dilihat sama audiens di dalam kan kalau Oh, iya. pakai hashtag luar gitu. Jadi Hashtagnya apa nih Bang? Yang waktu itu digunakan. Akhirnya sampai Besar. sahabat Erlangga mungkin di rumah Iya. tahu ya. Akhirnya mungkin dunia gue ini sebagai akun inspiratif. Nah, hashtagnya ada banyak sih ya. Jadi seperti kalau dia beda-beda, agak beda-beda tergantung genrenya. Misalnya kalau hashtag kalau fotonya tentang balap sepeda ya road bike Indonesia hashtagnya. Oke. Road bike Indonesia atau meteor cycling atau sepeda balap seperti itu. Kalau yang oke. sepedahan, olahraga, gaya hidup sehat seperti itu. Nah itu followers tuh tahu dari mana nih Bang? Karena kan kalau kita lihat
di Instagram itu kan pasti banyak nih Bang. Bagaimana mereka taunya dari dunia goes ini sendiri selain hashtag yang tadi digunakan? Apakah Abang kerja sama gitu dengan para atlet-atlet sepeda kah? Enggak sih, sebenarnya enggak. Cuman memang saya dari awal itu niatnya bikin akun memberi value. Memberi value kepada audiens gitu. Jadi saya nggak mau bicara melulu tentang misalnya diri saya. Kalau diri saya, siapalah saya kan gitu. Nah, jadi saya berusaha memberi value, memberi manfaat lah, berusaha ya gitu. Mungkin itu kali yang orang-orang suka gitu, karena kami pernah bikin polling dulu beberapa bulan lalu gitu kan, yang paling disukai apa dari rubrik-rubrik dunia goes itu. Ternyata yang pertama itu memang tentang tips, kemudian yang kedua cerita goes itu, destinasi atau adventure goes gitu. Oke, dari tahun berapa nih Bang dunia goes kalau boleh tahu? Kalau dunia goes baru setahun 3 bulan umurnya. Jadi saya bikin pertama Juli 2019 Mbak Putri. Udah cepet banget berarti ya Pak ya naik followersnya. Ya, alhamdulillah. Nah, pernah dapat terus. Oke. Nah, dunia gue sendiri udah pernah dapat medali, Pak? Saya pribadi ya ada beberapa medali ya, tapi nggak banyak sih. Biasanya medali itu kalau bersepeda pas event-event kayak ini, event Audax Indonesia waktu itu tahun 2017 ya, yaitu event bersepeda misalnya jarak 100 km atau 200 km gitu ya, ditentukan waktunya. Nah yang finish itu biasanya dapat medali gitu, yang finish sebelum cut off time gitu. Oke. Nah, mau nanya nih Bang, dunia gue sendiri ini Abang sendiri atau komunitas sih? Sebenarnya saya sendiri sih. Dan dikelola sendiri juga ya? Iya, dikelola sendiri. Dulu awalnya ada sahabat saya yang bantu waktu awal banget, tapi terus akhirnya saya sendiri. Cuman saya juga punya teman-teman dekat sih, kalau buat goes bareng gitu dengan mereka gitu. Tapi kalau ngurus akun Instagramnya sih saya sendiri. Wow, keren banget. Oke, untuk postingan-postingan Instagramnya nih dapat inspirasi dari mana sih Bang? Bisa Ya, bagus banget gitu kan? Dengan foto-foto yang keren juga tentunya ya Rafli ya. Betul sekali. Ya, kalau foto sih sebenarnya kebanyakan pakai HP. Padahal saya sih fotografer ya bisa dibilang, tapi males banget bawa kamera gede. Saya juga ada drone, hampir gak pernah juga pakai drone karena drone, jadi berhenti dulu goesnya gitu kan. Kebanyakan sih sebenarnya pakai HP. Kalau ide-ide posting itu ya karena saya banyak pelajari tentang bersepeda ini ya sebenarnya. Jadi akhirnya saya ya katakanlah sedikit banyak tahu gitu kan tentang persepedaan. Sementara saya lihat akun-akun yang lain kan kebanyakan sharing-sharing foto aja tuh gitu kan. Iya, benar banget. Mungkin orang butuh kali kan informasi yang selain foto-foto aja gitu kan, seperti kayak tips atau bahkan event-event di luar negeri kayak kemarin kan kita bahas Tour de France tuh. Iya. Nah, yang tahu Tour de France itu kayak gimana sih, bahkan warna jersey-nya aja tuh ada maknanya. Ada gitu, maknanya gitu ya Bang ya. Nah tapi Bang, kalau misalnya kita pengen tahu nih, kalau sebagai pesepeda dan juga fotografer dan juga writer nih bagi Bang Fadil sendiri, kira-kira rute terjauh dan juga terdekat ini kemana nih Bang? Saya sih kalau terjauh itu misalnya waktu Salak-Luk. Jadi kalau di dunia sepeda tuh ada istilahnya loop. Loop itu muterin gitu kan. Oke. Nah, Salak-Luk itu muterin Gunung Salak. Oke. Di Gunung Salak itu kita bisa goes ke sana ya Bang ya? Nah, saya pertama kali sendiri itu, saya jalani sendiri. Jadi biasanya saya kalau sebelum ngajak temen, saya senang goes sendiri kan. Nanti kalau jalurnya udah dapet, istilahnya, baru saya ngajak teman. Karena kan kadang-kadang temen kalau nyasar-nyasar kan kitanya nggak enak. Mereka sih nggak apa-apa, ketawa-ketawa, cuma sayanya nggak enak kalau nyasar-nyasar kan. Oh iya Pak, mau nanya nih, kalau kayak tadi muterin Gunung Salak gitu, itu cuma di kaki gunung aja atau sampai naik gitu ke atas? Di lerengnya sih, di pinggangnya sih.
Oke. tingkat gunungnya. Itu yang terjauh ya Bang ya? Ya, 192 kilo kalau nggak salah. Oke, kalau yang terdekat di mana nih Bang? Ya, Kalau yang Terdekat. terdekat, apakah di ya, komplek kah? Iya, Bumi Perkemahan Cibubur itu salah satu. Oke. Perkemahan di Jakarta. Nah itu untuk rute terjauh dan terdekat itu untuk sepeda yang digunakan juga apa nih Bang? Apakah sama ataukah dibedakan karena rutenya? Sama, saya pakai MTB. MPV juga ya? MTB Put. Oh oke, ya. MTB. Oke, karena biasanya kita mendengar itu road bike, fat Nah, bike gitu benar. kan. Ya. Oke, Bang Fadil, kalau misalnya tadi udah jelasin jenisnya itu kira-kira kita perlu budget berapa sih Bang buat beli sepeda jenis itu? Sebenarnya kalau harganya sekarang kan karena banyak permintaan ini memang harga agak naik ya. Sebenarnya kalau normalnya sih yang sedang tuh budget 5,5 juta lah. 5,5 juta itu 5,5 untuk sepeda pemula ya Bang ya? Ya, yang artinya sudah cukup. Nanti kalau misalnya kita mau lebih serius, bisa kita upgrade nanti, tapi dengan sepeda yang sama. Komponen-komponennya kita upgrade gitu. Oh, oke, tapi gimana nih Bang kalau misalnya kita udah beli sepedanya dan di-upgrade sepedanya untuk cuacanya kayak gini gimana nih? Apalagi sekarang cuacanya tuh cenderung hujan terus ya Rafli Iya ya. betul. Sepeda apa sih yang cocok? Sebenarnya sih nggak masalah, yang penting kita bawa raincoat kalau sepedahan. Jadi bawa tas kecil gitu. Kalau kita agak jauh ya, kecuali kalau kita hanya sekedar 10 kilo, 15 kilometer, nah itu nggak masalah, kita nggak perlu cuma bawa botol minum aja cukup. Oke, Bang Fadil mau nanya nih. Untuk sekarang itu sepeda apa sih yang sering dicari? Jenis sepeda seperti apa gitu? Kalau di Indonesia sih berdasarkan survei yang pernah Dunia Goes lakukan itu sekitar 60% MTB. MTB Mountain bike ya? memang. Oke. Ya, cuma belakangan sepeda lipat pun happening gitu. Oke. Banyak tuh penggemar sepeda lipat sekarang. Iya, benar Mungkin banget. karena MTB bisa dipakai di mana aja kali ya, Pak. Nah, betul. MTB mau di kota bisa, di gunung bisa gitu dia. Oke, tapi kita berarti bisa jam berapa aja tuh Bang kalau misalnya kita mau sepedaan? Nah, bisa jam berapa aja. Enaknya sepedaan gitu nggak perlu tempat, artinya nggak perlu lapangan, nggak perlu satu stadion atau bagaimana ya. Dan bisa dikombinasi dengan kegiatan kita yang lain. Misalnya kita berangkat kerja atau kita bahkan ke convenience store ya, misalnya ke toko, ke warung atau nyari makanan kita bisa kombinasi. Iya benar. Yang penting kita tetap produktif aja ya Bang ya, tetap sehat gitu dengan bersepeda. Nah, kalau untuk menjaga badan biar fit bersepeda, gimana sih caranya? Iya, apalagi tadi untuk rute 10 km gitu ya Bang yang tadi udah disebutin. Iya. Ya, jadi gini, kalau untuk menjaga imunitas kan olahraga secara umum bagus ya, termasuk bersepeda. Nah itu jangan terlalu yang berat. Jadi kalau jarak 15 km itu sebenarnya nggak berat. Buat sepeda zaman sekarang ya. Betul. Karena sepeda zaman sekarang tuh udah canggih ya. Misalnya itu putaran rodanya tuh ringan, enteng. Bahan untuk bikin bannya juga nggak terlalu nempel di aspal, jadi sehingga dia tuh lancar gitu kan. Beda sama sepeda zaman dulu gitu. Jadi ya, kalau sepeda untuk menjaga kesehatan sebenarnya 15 km, 25 km cukup. Minggu 3 kali atau 4 kali. Justru kalau kita terlalu berat, misalnya yang 100 km lebih, itu malah bisa menurunkan kemampuan badan kita, imunitas kita terhadap penyakit yang saat ini memang cukup rentan ya gitu. Oke. Mau tanya lagi nih Bang. Ada nggak sih kejadian-kejadian gak enak yang pernah Bang Fadil alamin gitu? Selama bersepeda sama teman-teman? Sama komunitas gitu ya, Betul. apalagi tadi rute terjauh dan terdekat itu pasti juga punya kiat-kiatnya juga ya Rafli ya. Betul. Ya, yang gak enak apa ya? Saya kayaknya enak semua.
kayaknya enak semua. Apa ya yang memang sih ada, kalau menimpa saya kan belum pernah ya, tapi kalau komunitas lain memang ada pesertanya yang sampai itu ya celaka gitu ya. Dan itu kita juga prihatin. Belakangan juga minggu lalu ada 2 orang yang sampai meninggal gitu ya ketika goes. Dan setiap tahun selalu ada gitu, kita perhatikan. Nah itu memang cukup memprihatinkan. Ada beberapa tipsnya sih sebenarnya kalau untuk mengurangi resiko seperti itu. Nah itu dia tuh tips, apalagi di Instagramnya Dunia Goes ini sendiri itu dia ngeluarin tips-tips goeser gitu ya Pak, galeri goeser gitu ya. Bang Fadil, kira-kira apa tuh yang mungkin kita sebagai pesepeda pemula nih ya Rafli ya, dan juga sahabat Erlangga di rumah pengen tahu nih supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, jadi yang pertama itu kita kalau bersepeda mengenali batasan diri kita gitu. Jadi setiap orang kan fisiknya berbeda-beda ya. Nah, jadi ketika melakukan aktivitas yang berat seperti misalnya tanjakan, kalau maksud saya tanjakan itu bukan tanjakan yang panjangnya 50 meter atau 100 meter, saya rasa nggak masalah. Tapi yang sudah berkilo-kilometer ya, seperti misalnya di Hambalang, kalau di daerah Jakarta dan sekitarnya itu di Hambalang, itu 4,5 kilometer tanjakannya. Kemudian KM 0 Sentul itu 9,5 kilometer, dan yang terjauh itu ke Puncak Pas, dari Ciawi ke atas itu sampai Puncak Pas sekitar 21 kilometer. Nah, kita harus mengetahui batasan diri kita. Yang pertama, kita ini pesepeda yang seperti apa sih? Rutin apa enggak sepedahannya? Kalau kita nggak rutin sepedahannya, nanjak yang 4,5 kilometer saja udah cukup berat. Ngos-ngosan gitu ya Bang ya? Bener. Apalagi kalau sepeda pemula seperti kita nih Rafli. Jangan, harus bertahap. Makanya saya di Dunia Goes juga selalu mendengung-dengungkan gitu kan. Nuntun nggak apa-apa, kalau emang capek nuntun nggak apa-apa. Nah kalau misalnya kita pengen istirahat dulu nih Bang, gimana nih Bang? Kalau dalam kondisi rute yang tanjakan tuh? Istirahat nggak apa-apa, kalau kita sudah jantungnya deg-degan harus istirahat. Tapi nah ini kesalahan yang sering terjadi. Pesepeda seringkali ketika jantungnya masih deg-degan langsung istirahat, duduk atau bahkan tiduran. Nah ini sangat berbahaya sekali. 2 kali kejadian dalam waktu belakangan ini, 3 kali malah, itu dia langsung duduk dan bahkan tiduran. Waduh. Dia sendiri tuh, kemudian datang satpam ngelihat kok ini bapak tiduran di bawah pohon gitu kan, di halaman rumput, di datanya ternyata udah nggak ada. Nah, itu udah 3 kali terjadi yang saya tahu dalam waktu. Nah jadi baiknya gimana tuh Bang? Kalau misalnya kita mau istirahat ya Rafli ya? Iya betul. Tetap berdiri aja, sepedanya kita enderin, kita berdiri gitu kan, masih jalan lah sedikit gitu, jangan langsung duduk kalau sudah ada hilang ngos-ngosannya gitu kan. Jadi hilangin dulu ngos-ngosannya gitu ya Bang? Dulu ya. Nah Bang, kalau tadi ngomongin tentang pemula nih, kasih kita knowledge dong Bang untuk info-info kalau mau beli sepeda misalnya. Perlengkapan-perlengkapannya Betul gitu ya Rafli. Put. Terutama mungkin sahabat Erlangga yang masih pesepeda pemula nih pengen berusaha untuk melengkapi sepedanya biar safety nih Bang. Iya. Jadi kalau buat bersepeda tuh yang pertama helm. Setelah kita beli sepeda ya. Iya betul. Helm itu kan untuk menjaga, udah jelas lah ya safety kita. Ya jangan sampai lah ya terjadi, tapi kan harus kita pakai itu helm. Kemudian yang kedua itu adalah lampu. Ini masih menyangkut safety juga. Lampu di belakang dan di depan. Jadi lampu itu harus digunakan. Saya prihatin nih, masih banyak saya temukan pesepeda yang goesnya sampai malam, pulangnya malam, tapi nggak pakai lampu sama sekali. Betul. Itu justru membahayakan pesepeda ya Bang ya? Betul. Padahal kan harusnya kita goes itu jadi sehat ya kan, jangan sampai jadi celaka. Nah helm, lampu, kemudian sarung tangan untuk bersepeda itu juga penting untuk kenyamanan. Kemudian basic token, celananya gitu Mbak. Nah, jadi kalau pakai itu supaya kita nggak sakit gitu duduknya berjam-jam.
Mungkin yang terutama yang paling basic sih gitu. Nah, mungkin nggak tahu di Jajah ID ada nggak tuh? Wah, tenang aja dong Pak, karena Jelas. dari kebutuhan-kebutuhan yang disebutin ya pasti ada di Jajah ada ID. semua di Jajah. Jadi buat sahabat Erlangga nih dan juga para Rafli nih, kalau misalkan ada di bingung kalau pengen di jalan tapi ternyata alat safety-nya ini belum cukup ya untuk melindungi diri selama goes, itu Bener. bisa banget langsung. Bisa langsung order di jajah.id. Iya, tinggal tunggu aja nih ya, sahabat Erlangga, follow terus di @jajaid.official buat tahu info lebih lanjut di Instagram. Bener banget nih Put. Nah, Bang, mau nanya juga nih, untuk di daerah Jabodetabek sendiri, sepeda apa sih yang cocok dipakai? Jabodetabek semua sepeda cocok saya rasa. Cocok mau ya? MTB, mau road bike, mau sepeda lipat, mau fixie, cocok. Karena kan fixie itu kan sepeda yang nggak ada giginya ya gitu. Karena kan kalau Jabodetabek umumnya jalanannya rata. Iya. Nah, berarti tapi kita bisa tetap goes sehat kan ya Pak ya, walaupun di Jabodetabek ini? Sangat bisa. Kira-kira Bang, di tempat mana aja nih yang paling asyik gitu ya? Kan kita tadi udah ngomongin ya tema kita di Bener. goes sehat di Hidden Gems Ibu Kota. Mungkin ada di Ibu Kota dan juga Jabodetabek, kira-kira apa tuh Bang? Kira-kira tempat sehat seperti apa yang bisa kita tempuh sebagai pesepeda? Sebenarnya banyak juga ya, kalau mulai dari yang Jakarta ya, dekat rumah saya, seperti misalnya Bumi Perkemahan Cibubur itu. Nah, itu bisa sama keluarga ke sana, banyak tanaman-tanamannya bisa dinikmati. Saya cari fotonya ya, fotonya super sah. Kemudian yang kedua BKT, ini ada BKT. BKT Bekasi ya Pak ya, Bang ya? BKT masih Jakarta sih, tapi sampai ke Bekasi memang. Ini banjir Kanal Timur. Ini ada jalur sepedanya. Nah, ini sampai ke laut. Kalau di Putih itu sampai ketemu laut di Marunda, itu asik. Oke. BKT. Kemudian ya ini Bumi Perkemahan Cibubur seperti ini. Ini Bumi Perkemahan Cibubur. Kemudian yang bagus juga itu kalau di Jakarta Barat, di Pantai Indah Kapuk ada hutan mangrove. Hutan Itu mangrove. juga Asik juga ya Bang ya? Nah, Tapi apalagi tuh Bang, kok tadi kan udah Bekasi, Pantai Indah Kapuk, ya terus apalagi nih? Oh, kalau itu di mana tuh Bang? ini di Bekasi namanya Jembatan Asmara nih, jarang yang tahu juga nih. Wah, Jembatan Asmara, kira-kira Waduh. siapapun pesepeda bisa untuk goes ke sana nih Bang? Bisa? Bisa, tapi jarang yang tahu. Ini di Babelan, di utara Bekasi. Nah, itu di ujung laut tuh sampai. Itu panjangnya jembatannya 1,8 km kalau nggak salah sampai ke laut. Tapi itu cukup aman kan ya Bang ya untuk pesepeda ya Bang? Aman sih, aman. Walaupun agak sedikit tapi aman. Nah tapi Bang, kalau misalnya kita lihat di jalan-jalan ya, ada juga nih Bang yang pesepeda tidak mematuhi aturan. Misalnya Bener kayak kalau kita lihat di berita-berita media ya, ada yang Betul. masuk tol, terus juga dia malah menaiki jembatan penyeberangan orang, malah terus Benar. juga kalau di lalu lintas dia melawan arah. Nah kira-kira pendapat Bang Fadil sendiri gimana nih? Nah, ya memang itu PR kita semua, hampir semua akun-akun goes sih kita campaign ya gitu kepada para goeser. Alhamdulillahnya gitu, hampir semua kompak gitu kita memberi masukan, dan kalau ada yang salah seperti kayak kemarin yang masuk tol itu, Iya. kita nggak ngebelain, malah kita memberi ya education lah kepada pegoes-pegoes yang lain. Kan pegoesnya kan banyak, dari yang mulai pengalaman sampai yang benar-benar baru-baru banget gitu kan. Nah, jangan sampai kita tetap harus ikut tertib lalu lintas gitu. Kalau emang nggak boleh masuk ya jangan masuk kan gitu. Oke. Nah, Bang Fadil, perlu nggak sih kita tuh cek kesehatan sebelum bersepeda atau sesudah bersepeda? Apalagi tadi Bang Fadil udah mention tuh ada pesepeda yang akhirnya memang harus berhenti ya, Iya. karena kondisi fisik yang tidak dikira-kira begitu ya, Rafli. Betul.
Ya, memang apa namanya, itu saya juga mau menyampaikan, memang betul sekali tuh Bang Rafli, harus sebenarnya memang harus ya. Jadi beberapa dokter saya pernah bicara dengan mereka, sebenarnya kita tuh kan harus tahu punya penyakit bawaan apa enggak. Oke. Gitu. Nah, yang menyebabkan terjadinya kecelakaan sampai yang fatal tadi kita sampaikan itu antara lain karena adanya penyakit bawaan. Yang sayangnya kitanya nggak tahu gitu kan, sehingga kita tuh nggak bisa sama orang lain gitu. Contohnya aja ya dalam penggunaan masker ketika berolahraga atau bersepeda, itu kalau orangnya punya penyakit asma atau ada gangguan dalam di paru-parunya, menurut dokter yang saya pernah sampaikan juga di dunia goes artikelnya gitu, itu nggak bisa berlama-lama menggunakan masker contohnya, karena dia punya penyakit bawaan. Jadi sebenarnya idealnya seperti itu. Oke. Nah, harus check up ya harusnya gitu. Nah, Ya. Bang Fadil, kasih kita saran dong dari dunia goes nih untuk para pesepeda di luar sana. Saran tentang apa nih? Tentang sebagai pesepeda pemula gitu ya, apalagi di masa pandemi seperti Bener ini. banget. Selain kita tadi mungkin udah dilengkapi juga perlengkapannya, pakai masker jangan lupa ya, Rafli dan juga Bang Betul. Fadil nih. Kira-kira tips apa lagi nih yang jarang orang tahu ketika kita tetap mau goes tapi harus tetap sehat ya secara fisik, tapi Iya, kita juga bener bisa banget nih, asyik nih buat muterin beberapa tempat-tempat yang tadi udah ditunjukin Bang Fadil. Betul. Nah, yang pertama sih kita udah pasti kan pakai masker tadi, kemudian hindari berkerumun dan hindari goes berkelompok dalam jumlah yang banyak untuk saat sekarang. Kemudian dalam grup ride itu sebenarnya sudah banyak ahli kesehatan yang tidak menyarankan dalam peloton namanya. Jadi goes kalau biasanya road bike gitu ya Mbak, itu namanya peloton, grupnya gitu kan. Peloton grupnya oke. Jadi misalnya isinya 10 atau 15 sepeda gitu kan, satu peloton itu kan. Nah itu seringkali kan jaraknya dekatan. Menurut para ahli kesehatan itu beresiko, karena kalau ada yang di depan itu memiliki penyakit, dia akan bisa menularkan ke yang belakang. Nah kemudian juga biasanya kan goes itu pasti identik dengan makan-makan kan gitu. Nah kalau kita rame-rame di sini juga berpotensi juga ketika makan-makannya, karena di situ kadang-kadang kita lupa kan gitu loh. Udah asik banget sama teman-teman kumpul nggak pakai masker lagi. Nah itu juga beresiko juga, harusnya dihindari kalau saya pribadi begitu. Oke, tapi Bang, kalau dari tips-tips yang tadi udah disebutin ya Rafli, kira-kira kita bisa untuk goes ini ke mana aja nih Bang? Kalau mungkin tadi ada rute terjauh nih, terdekat juga dengan melengkapi perlengkapan pesepeda gitu ya. Kira-kira rute-rute yang mungkin sama Bang Fadil nih, kira-kira kalau kita mau goes bareng nih, kemana nih Bang untuk next-nya? Kalau kita bisa ke jalur pinggir tol bisa tuh, enak. Nggak tahu ya. Pinggir tol, tapi kita nggak masuk ke tol kan ya Bang ya? Kan nggak boleh tuh. Jadi jalan tol Jagorawi itu di kiri kanan itu sebenarnya dikasih space, nggak boleh ada bangunan yang menempel di median jalan tol. Nah itu tuh jadi jalur sepeda sebenarnya dari Jakarta sampai ke Ciawi itu sebenarnya. Oke. Wow, boleh tuh dicoba tuh Rafli. Iya, baru tahu juga nih kita nih Put. Karena dari dekat rumah saya nih langsung ke rest area Jagorawi itu munculnya. Udah nyusurin dan banyak terowongan-terowongannya, asik sih sebenarnya. Itu biasanya kita pakai buat ke Katulampa, gedung Katulampa. Oke. Nah, Katulampa enak, itu nggak terlalu berat. Berarti sambil goes juga kita bisa untuk rekord-rekord kita pas lagi goes ya Bang ya, biasa sambil nemuin foto yang bagus nih. Bener, spot-spot fotonya kan. Spot-spot fotonya. Kira-kira gimana tuh Bang? Apanya tuh? Fotonya? Iya, apalagi kalau misalnya kita pesepeda pemula, pengennya sih kayaknya foto-foto terus ya Rafli ya. Pasti. Pasti. Yang saya sebutin itu tempat-tempatnya bagus-bagus itu buat foto-foto. DKT aja bagus, sampai ke Marunda saya cariin ya ininya ya, fotonya ya. Ini saya udah siapin. Wah, boleh. Oh Salah iya, satu ini fotonya ya yang menunjukkan
pernah goes kemana? Wah, di mana tuh Bang? Kampung ya, kampung tradisional gitu ya. Hmm. Nah ini di Keranggan, namanya Tape Uli. Oke, Ini Keranggan keren nih. banget. Oke, mungkin bisa agak dimundurin dikit Bang, tadi agak kurang kelihatan nih. Sorry. Oke, jelas-jelas. Oke. Jadi itu di Keranggan ya Bang ya. Kayaknya asri Ada banget itu ya tempat Bang ya, kanan kirinya. banget. Masih asri banget. Itu rumahnya nggak pakai fondasi, cuman kayu aja ditaruh di atas tanah loh Mbak. Wow, berarti tapi buat pesepeda ini kita bisa istirahat di situ Bang? Bisa, itu istilahnya pit stop sepeda. Jadi tempat kumpul-kumpul pesepeda kalau Sabtu Minggu, namanya Tape Uli. Oke, enak juga ya berarti bisa rame-rame ngumpul kan. Tempatnya kayak asri banget lagi, Put. Sama Nah, lagi kalau tuh Bang? Oh, oke. ini ujungnya BKT laut. Oh, itu yang Marunda tadi ya? Ya Marunda ini. Marunda, kemudian jembatan ya, saya mau ngeliatin ada. Jadi saya suka tuh ke danau sama ke jembatan. Kalau goeser tuh suka banget ke jembatan. Wah, kenapa tuh Bang? Jembatan. Apakah itu adalah rute yang paling berkesan kah? Bisa jadi, bisa jadi. Boleh dong Bang diceritain Bang. Ini kayak ini nih, kalau ini sih agak jauh nih di Bogor. Namanya Jembatan Kokoncong. Jembatan Jadi- Kokoncong, oke. Oke. Jadi saya waktu itu ngeliat di teman saya, foto teman saya yang orang Bogor gitu. Nah kemudian, tapi dia nggak bisa ngedeskripsiin karena emang jalurnya belusukan banget kan. Cuman daerahnya aja di lereng Gunung Salak tuh. Nah akhirnya saya cari-cari, saya datengin kan pakai sepeda dari rumah waktu itu. Ternyata orang-orang sana juga banyak yang nggak tahu. Sampai akhirnya ada satu orang seperti ojek gitu kayaknya, dia yang bilang, oh Jembatan Merah itu Kokoncong namanya. Dan jalur saya tinggal diterusin lagi gitu. Ternyata tuh udah tinggal 500 meter. Dan sementara orang-orang sebelumnya ditanya nggak ada yang tahu. Bahkan sebelum jalan masuk ke jembatan itu pun ada kayak pangkalan gitu kan. Pangkalan ojek, pangkalan angkot gitu. Nggak pada tahu jembatan itu. Untuk kayak ke jembatan Kokoncong gitu, Bang. Iya, aman nggak sih? Nah, bener. Aman nggak sih? Untuk sepeda-sepeda kayak road bike, sepeda lipat. Iya, apalagi ini rutenya ini ke jembatan ya, tapi Iya, nggak bener pernah ke banget itu nih. jembatan penyeberangan orang apa gimana nih Bang? Kan nggak boleh tuh Bang. Enggak, bukan. Ini jembatan buat motor bisa, sepeda bisa, sama orang juga bisa. Oh iya. iya, Bagus iya. banget ya, Put, untuk jadi spot Iya. foto gitu Oh, ya. itu bawahnya sungai gitu ya Bang ya? Keren banget, itu gede sebenarnya. Nah, kemudian ini mumpung saya dapat fotonya, ini rumah-rumah tradisional juga, adanya di Bondol, perbatasan Bekasi sama Jakarta juga. Di Bondol. Oh, oke. Rumah-rumahnya tradisional. Mana lagi tuh Bang yang kira-kira tapi boleh sharing nggak Bang? Itu kan mungkin yang berkesan ya Bang ya, kita rute dari seluruh ibu kota gitu ya Rafli ya. Kira-kira yang sangat mengesankan atau yang tidak pernah terlupakan karena ada hal-hal yang tidak diinginkan nih Bang? Ya, waktu saya salah klub itu, mungkin waktu salah klub. Yang kedua tuh kan saya dari rumah, jadi nginep kan. Kalau saya dari Bogor, saya bisa sehari. Kalau dari rumah nggak bisa. Jadi saya waktu itu dengan teman saya, Om Aloy, Abian, itu 2 hari kita nginep di warung waktu itu di Gunung Bunder namanya, di lereng Gunung Salak itu. Wow, nginep di effort warung- banget ya Nginep di Rafli ya. warung gitu rame-rame atau berdua aja sama Pak Aloy tadi? Berdua. Oke. Tapi dibolehin sama ibu warungnya kan, ya Iya, udah oke. gitu. Nah persiapannya apa aja tuh Bang? Kalau misalnya kita mau goes dengan nginep kayak gitu Bang? Selain makanan ya pastinya ya Bang ya? Ya, tapi kalau berarti kalau gua di Jabodetabek makanan banyak. Ya, kita bisa beli di warung, di convenience store bisa, ya kan? Nah, satu sedikit tips kalau goes yang jarak jauh
itu pun kita juga nggak boleh langsung goes jarak jauh. Kita harus membiasakan diri dulu. Jadi harus bertahap. Misalnya kita udah biasa goes 25 km, kita tingkatkan jadi 40, kemudian jadi 60. Kita udah biasa goes 60, barulah kita goes yang 100 km ke atas yang dari pagi sampai malam. Kalau misalnya belum biasa, ya tentu akan banyak hal-hal yang tadi diinginkan. Minimal tuh kram, ya kan? Udah pasti. Karena kaget, karena ototnya nggak biasa dipakai untuk yang berat kan, gitu. Nah, kalau makanan, biasanya kami bawa itu makanan-makanan yang energinya cukup besar, Mbak. Biasanya gitu. Contohnya apa tuh, Bang? Coklat gitu loh. Oke, untuk menambah energi ya, Bang ya. Ada pantangan nggak sih, Bang, kalau misalnya kita mau goes jauh gitu, Bang? Pantangan enggak sih, enggak ada kayaknya. Yang penting namanya fueling ya, artinya kita terus memasukkan energi ke dalam tubuh kita. Jadi kalau secara ilmu sainsnya itu kalau kita bersepeda jarak jauh gitu, tubuh kita itu membutuhkan karbohidrat 30 sampai 60 gram. Jadi kita biasanya, ini ada ilmunya lagi sih, kita biasanya ketika beli makanan-makanan seperti itu, perhatikan ingredientsnya tuh, kalorinya berapa, dan karbohidratnya berapa. Karbohidrat penting karena energi yang pertama dihasilkan itu adalah dari karbohidrat, paling cepat untuk menghasilkan tenaga. Nanti di sela-sela itu baru kita makan siang, baru kita berhentinya agak lama gitu, gimana gitu. Kadang kita bawa, kadang kita beli aja di jalan. Yang penting tetap harus sehat gitu ya, Bang ya? Ya, harus minum cukup, ya kan, nggak boleh kurang minum. Kalau goesnya jauh kayak gitu, harus rutin. Selain asupan makanan yang ringan seperti coklat tapi energinya tinggi, juga minuman. Tapi minuman juga jangan yang manis, karena ya kalau terlalu manis juga gak baik buat kesehatan tuh, minuman-minuman yang banyak di pasaran itu. Oke, nah Bang Fadil, kan tadi udah sempat bilang kalau untuk goes jauh tuh ya Put ya, harus banyak-banyak latihan kan, dari yang deket dulu gitu. Nah, berapa lama sih kira-kira untuk bisa sampai untuk goes jauh gitu, jarak jauh? Ya, tergantung kitanya seberapa sering frekuensi latihannya. Okay. Kalau misalnya kita latihan hanya sekali, dua kali, ya mungkin kalau rutin ya 3 bulan bisa lah. Oke. Kalau dari nol sama sekali ya. Yeah. Tapi kalau dari sebelumnya udah goes, cuman mau tinggal meningkatkan aja gitu kemampuannya, saya rasa sebulan cukup. Sebulan udah cukup ya. Untuk latihannya berapa jam nih, Bang, kalau misalnya tadi rutin dan untuk sekali kita goes itu berapa jam? Apakah harus 2 jam kah atau bagaimana? Kalau jarak-jarak, jadi kalau mau latihan kayak gitu kan sekitar 40 km ya, itu sekitar 2 jam. Jadi rata-rata 20 km per jam. 2 jam untuk 20 km per jam. Oke. Itu moving time-nya ya, moving time-nya. Kalau kita mau istirahat ya silahkan. Artinya 2 jam itu yang benar kita goesnya gitu. Tapi kan kita ada berhenti minum gitu kan, atau istirahat nggak masalah. Karena istirahatnya kan, berapa lama tuh, Bang? Apakah kita harus setengah jam terus kita lanjut goes lagi apa gimana? Ya, kalau itu saran saya kalau lagi latihan seperti itu, berhenti itu di atas 45 menit. Sebelum 45 menit jangan berhenti. Oke. Di atas 45 menit jangan. Oke, jadi di atas 45 menit kita harus berhenti ya, Bang ya? Harus istirahat dulu gitu ya, Bang? Baru lanjut goes lagi. Nah, dan istirahatnya jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Berapa menit tuh, Bang, kira-kira? 10 menit, 15 menit? 5 menit lah. 5 menit. Kalau kita latihan 5 menit. 5 menit cukup. Tapi kalau kita buat goes fun aja mah terserah ya kan. Goes ngopi-ngopi gitu kan. Iya. Ya. Goesnya 5 kilo, 10 kilo, habis itu ngopinya sejam 2 jam, ngobrol-ngobrol ya nggak apa-apa. Ya kan aja. Enaknya goes kan gitu, bebas. Iya sih. Tapi pernah nggak, Bang, pas lagi goes nih rute jauh atau rute deket nih, ada inspirasi yang Abang ambil nih, misalnya kayak, wah ini ketika di jalan kita ketemu sosok inspiratif nih, buat pas banget kita upload di
sosial medianya Bener, dunia goes. Dunia goes. Benar, bagus juga nih pertanyaannya. Pernah tuh yang saya ingat itu di Kampung Uruk namanya. Di mana tuh Bang, Kampung Uruk? Daerah mana? Ya, di Wiliang. Luiliang Bogor ya Bang ya? Wiliang Bogor, ya benar. Jadi itu kampung tradisional Sunda yang udah sangat tua banget. Sekarang saya nggak ingat udah berapa ya, 18 generasi apa 22 generasi. Menurut klaim mereka itu lebih tua daripada Baduy sebenarnya. Oke. Daripada Baduy. Nah, saya pernah ketemu dengan ketua adatnya di situ kan, ngobrol-ngobrol di rumahnya. Ya, inspiratif banget sebenarnya. Saya kepengen balik lagi sih untuk bincang-bincang dengan beliau, dan beliau kan sangat terbuka kepada siapa saja sih sebenarnya gitu. Saya sempat diceritain tentang sejarah kesepuhan namanya kalau di daerah Jawa Barat ya. Iya, jadi ketika kita goes gitu ya Bang, ada yang hal-hal inspiratif gitu yang bisa di-share akhirnya ke dunia goes gitu ya Bang ya. Ya. Nah tapi akhirnya ketika lagi rutenya itu pas balik lagi ke rumah itu kondisi fisik seperti apa nih Bang? Kalau kita udah bawa-bawa beberapa makanan ya dan juga menjaga makanan biar nggak cepat lelah. Kondisi fisik tetap fit kah atau kita harus istirahat dulu nih sebelum memulai aktivitas yang lain? Kalau sampai rumah, kalau kita goesnya berat, artinya kan bisa aja jarak cuma 40 km tapi kecepatannya tinggi ya, seperti kayak road bike gitu kan, berarti kan intensitasnya tinggi gitu. Ya idealnya memang itu harus ada breaknya dulu kalau teorinya sih ya, ya kan 15 menit atau setengah jam sampai tubuh kita dingin baru kita bersih badan. Jangan hindari kita mandi misalnya ketika badan kita masih panas, berkeringat ya, gitu ya Bang ya. Itu malah bisa bikin sakit gitu. Saya juga pernah itu kayaknya dulu sakit gara-gara kayak gitu ya kan, pernah ngalami. Kemudian kalau menurut ilmunya gitu ya, harusnya kita ada seperti energy drinknya gitu untuk mengembalikan energi tubuh kita. Jadi gini, aktivitas aerobik seperti bersepeda itu dia tetap membakar kalori berjam-jam setelah aktivitasnya selesai. Nah ini dia bisa bermata dua. Kalau kita mau menurunkan berat badan, ini efektif banget. Jadi walaupun kita udah selesai goes, tetapi tubuh kita tuh masih membakar kalori karena aktivitas yang kita kerjakan tadi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak mau menurunkan berat badan, itu sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang cepat untuk mengembalikan energi yang kita keluarkan tadi. Nah, boleh tuh Bang kasih tipsnya. Tips dan contoh ya makanan seperti apa sih? Minuman itu tuh seperti misalnya susu coklat atau apa yang seperti itu, ya cairan kan lebih cepat diproses oleh tubuh kan gitu. Benar. Nah itu dia energy drink sifatnya. Nah ini saya ada foto dari Kampung Uruknya, boleh ya? Boleh. Boleh banget. Mungkin agak dimundurin sedikit Bang biar sahabat Erlangga di rumah bisa ngelihat. Itu di Kampung Uruk ya Bang ya, yang di Luiliang Bogor ya Bang? Luiliang Bogor, ini apa namanya, lumbung padinya juga masih tradisional banget. Oh iya. Oke. Tadi Bang, tapi kalau misalnya kita udah berarti kan kalau kita goes berarti itu pemanasan dan membakar kalori ya. Benar. Untuk mengembalikan kalorinya kembali itu kita harus tadi minum-minuman yang bernutrisi gitu ya Bang ya. Dan kalau misalnya kita udah sampai rumah nih Rafli, udah goes jauh nih, jangan langsung mandi karena badan kita masih panas dan berkeringat. Dan jangan lupa jangan langsung tiduran juga ya Put ya. Apalagi nanti bisa Iya. Bisa memacu jantungnya biar terlalu bikin melemah gitu. Bener ya. banget Put. Oke. Bang, tapi itu menarik banget sih dari penjelasan tadi ya, dimana kita udah banyak tips-tips yang udah dikasih ke kita dan juga sahabat Erlangga di rumah. Tapi kita mau ngasih tahu juga nih buat sahabat Erlangga yang udah nonton, kita juga ada giveaway nih Bang. Kalau misalnya tadi udah ngomongin rute-rute, pengen gergetan banget nih, pengen langsung goes gitu ya. Kita ada giveaway dari Jaja ID-nya nih.
Jadi kalau misalkan Bang Fadil ini pengen langsung goes nih rute jarak jauh, bisa langsung difoto dulu nih, misalnya dicontoh ya Bang ya. Kalau misalnya Rafli nih mau goes ke Bekasi, pasti kan itu alat-alatnya juga udah di perlengkapan gitu ya, udah disiapin gitu. Foto dulu nih Rafli. Nah abis difoto itu kan, terus abis itu ketika goes mungkin bisa divideoin sedikit. Kalau rute dari Bekasi nih pengen ke Bogor, bener, biar ada teasernya ya. Iya, untuk tujuannya ke Bogor itu bisa divideoin singkat. Lalu nanti setelah sampai Bogor bisa difotoin gitu. Jangan lupa nih Rafli, nanti di-upload ke Instagram dan juga mention ke @jajaid.official, dan juga boleh mention ke Bang Fadil ya di @duniagoes, tapi di-uploadnya pakai hashtag nih Rafli. Apa tuh Put? Hashtagnya Put? Hashtagnya Dunia Goes, hashtag Solusi Hobi Jaja ID, hashtag Goes Sehat, dan juga hashtag Goes Bareng Jaja. Oke, nah hadiahnya apa sih Put? Hadiahnya menarik banget, ada uang tunai ratusan ribu rupiah dan juga merchandise menarik dari Jaja ID. Nah harus ikutan ya. Nah mulai dari kapan sampai kapan nih Put? Mulai dari 11 Oktober hingga 22 Oktober 2020. Jadi bisa langsung di-upload aja hari ini rute goesnya kemana-kemana, nanti langsung dinilai sama Bang Fadil Aziz. Jadi biar estetik gitu. Oke, jangan satu ya, yang banyak ya Put ya. Iya, gitu ya Bang. Mungkin nanti Abang juga bisa bantu posting juga di Dunia Goes biar para pesepeda yang ngefollow Bang Fadil nih dan juga sahabat Erlangga di rumah bisa langsung ikutan. Bener banget nih ya. Put. Kalau bisa ada, pokoknya kalau yang namanya giveaway asik lah pasti nih. Udah. Iya, dan aku juga pengen ini nyampein lagi ya tadi yang udah dijelasin sama Bang Fadil. Kalau kita mau bersepeda nih harus ada mandatorinya nih, atau perlengkapan sepeda yang mesti dilengkapin. Contohnya misalkan helm, sarung tangan, dan juga lampu sepeda depan belakang gitu ya Bang Fadil. Wajib tadi ya. Wajib banget. Tapi jangan lupa nih Rafli, mau ngingetin juga untuk beli di Jaja ID First Marketplace for your hobbies. Boleh dong Rafli dijelasin lagi nih, takut ada sahabat Erlangga yang lupa Jaja ID itu apa sih? Nah, dia tuh marketplace baru nih Put. Jadi di situ dia menjual barang-barang hobi nih untuk khusus para pecinta-pecinta hobi Put. Jadi nggak cuma sepeda doang ya? Nggak cuma sepeda doang. Di sana ada alat-alat olahraga, ada musik, ada mainan juga di sana Put. Dan juga untuk K-popers ada juga di sana, barang-barangnya di sana ya, lengkap pokoknya. Lengkap pokoknya. Jadi biar nggak ketinggalan langsung aja follow Instagramnya @jajaid.official. Jadi Bang Fadil jangan lupa nih Bang di follow juga nih Instagramnya Jajaid. Oh udah dong, udah follow lama Bang. udah lama. Oke, Bang boleh dong terakhir nih Bang untuk saran-sarannya nih buat sahabat Erlangga di rumah yang mau bersepeda tetap sehat tapi kita bisa asyik goes ke tempat-tempat yang dengan view-nya bagus nih. Benar. Jadi gini, mungkin yang namanya olahraga kalau kita mau sehat itu kan mesti teratur. Yang pertama, yang kedua terukur. Ya, benernya nih. Jadi teratur misalnya seminggu 2 kali atau seminggu sekali bisanya nggak apa-apa. Atau yang kedua kita kombinasikan dengan kegiatan yang lain seperti misalnya bersepeda ke kantor, bike to work, seperti itu. Jadi kita kalau yang ke kantor ya, kalau sekarang sebetulnya mungkin masih WFH ya nggak apa-apa. Jadi kita bisa mengkombinasikan antara pekerjaan kita dengan olahraga. Kemudian ya terukur. Saya sarankan sih para goeser pesepeda itu pakai aplikasi, ada aplikasinya, dan aplikasi itu gratis kok. Jadi aplikasi itu akan mengukur berapa lama sih kita bersepeda gitu. Setiap kali selesai finish langsung ketahuan kita berapa kali dan seminggu itu berapa, sebulan berapa kilometer, berapa jam.
itu kelihatan. Wow, keren banget. Makasih banget nih Bang Fadil ya, dan juga Rafli nih, kita udah banyak banget dapetin informasi-informasi Iya. yang super inspiratif banget. Gitu ya, tadi boleh deh disebutin lagi ya, tadi kita harus juga terukur dan juga teratur, makan juga yang cukup ya, dan juga Bener banget, Put. latihan setiap hari biar makin bertambah kemampuan bersepedanya. Iya, gitu. dan goesnya bisa makin jauh ya, Put Bener ya. banget, buat sahabat Erlangga juga nih yang ketinggalan informasinya, bisa saksikan di YouTube Erlangga Inspirasi Channel. Dan juga semoga episode kali ini ya, AirPod kita kali ini yang berkolaborasi dengan Jaja ID bisa menjadi inspirasi sahabat Erlangga di rumah. Bener banget, Put. Nah, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan kita ya. Dan Bang Fadil, thank you banget nih udah gabung bareng AirPod kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Saya merasa sangat terhormat bisa hadir di acara seperti ini. Terima kasih Mbak Putri dan Bang Rafli. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat ya buat semua, makin sehat dengan bersepeda. Betul banget nih, Bang. Oke. Oke. Nah, buat sahabat Erlangga nih yang ketinggalan informasinya, bisa langsung saksikan di YouTube Erlangga Inspirasi Channel. Dan semoga hari ini kita bisa mengambil banyak hikmah dan juga tips-tipsnya super inspiratif banget tadi ya, Rafli ya. Bener banget nih, Put. Dan jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat.